kemarilah 2 orang. Hati-hati, singkirkan dia. Cadet Natasha, Dr. Gogol telah pergi ke markas. Bisakah kamu mengeluarkan peluru untuknya? Tahan, aku tahu ini sakit. Kita kehabisan obat bius. Orang itu kabur. Bagaimana kamu lari? Mencuri salah satu kuda kami dan kabur. Mengemudi. Lepaskan dia. Terima kasih Davoris. Aku dari Brigade Gunung Wolong dari pasukan Sekutu Anti Jepang Timur Laut. Sialan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bukan juga tawanan. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apa kamu masih punya beberapa poin IQ dengannya? Ah. Pukul aku lagi. Aku tidak berkelahi lagi. Letakkan senjatamu. Ah. 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 Jika kamu tidak bisa memukulku, kamu akan menembak. Kamu akan menembakku? Untuk apa kamu berusaha keras? Hentikan. Berhenti.
Natasha, apa yang kamu lakukan? Aku sedang menginterogasinya. Apakah kamu butuh senjata untuk menginterogasi tawanan? Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku dihukum karena orang ini. Untuk seorang prajurit, ini adalah aib seumur hidup. Mungkin mereka benar-benar pejuang anti-Jepang. Aku memerintahkanmu untuk segera mencari tahu identitasnya. Hei, aku adalah seorang Bolshevik Cina. Aku ingin mati di tanah Cina. Kamu jalang bau. Setan gila kamu. Kenapa kamu tidak pergi? Saat itu, aku benci perwira wanita Soviet bernama Natasha ini. Kekasarannya tidak tertahankan bagiku. Di mataku, selalu melihat adegan sebelum Kapten Hitiejia gugur. Mayat rekan-rekan sering muncul di pikiranku. Aku tidak sabar untuk segera kembali ke tanah air bersama mereka. Suruh dia duduk. Biarkan dia sendiri. Silakan duduk. Kamu bisa bicara bahasa Mandarin? Lepaskan. Lepaskan. Apa kamu punya hak untuk membuat syarat denganku? Jangan bilang bahwa Bolshevik di dunia ini adalah satu keluarga. Begitukah cara kamu memperlakukan keluargamu? Ini sedang menginterogasi tahanan. Aku ingin bertemu Kamrat Stalin. Kamu pantas bertemu pemimpin besar. Jangan pikir kamu bisa berteriak padaku di sini. Aku akan percaya bahwa kamu adalah pejuang Liga Anti-Jepang. Bagaimanapun, kamu tidak bisa menghindari interogasi. Ingat, hidupmu tergantung pada setiap kata. Jika kamu tidak ingin duduk, maka berdiri saja. Izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Natasha Nikolaevna Petrova. Pangkatku Letnan 2. Kamu bisa memanggilku Letnan Natasha. Nama. Pang Tiande. Berapa umurmu? Jawab pertanyaanku. Aku akan membiarkanmu menjawab pertanyaanku. Aku tidak bisa menjawabmu. Apa kamu tidak tahu umurmu sendiri? Tahu. Lalu kenapa tidak menjawabku? Apa kamu baru saja bertanya tentang umur berapa? Ini untuk orang lemah. Dengar, aku seorang pria. Jangan pikir kamu bisa bicara beberapa kata Mandarin dan selesai di sini. Benarkah? Sangat merepotkan. Bahasa Mandarinmu sama merepotkannya dengan orang Cina. Kamu tidak boleh menghina negaraku. Usia 25 tahun. Divisi mana yang kamu layani? Brigade Wolongshan dari tentara kedua pasukan gabungan anti-Jepang Timur Laut. Pangkatmu? Tidak ada. Posisi apa yang kamu pegang? Banyak sekali. Aku dulu adalah koresponden, penjaga, petugas kesehatan. Aku dulu adalah bendahara. Bagaimana dengan ratusan orang yang makan dan minum? Brigade Wolongshan kami akan. Kami tinggal 4 bersaudara. Mereka bertiga merekomendasikan aku menjadi kapten tim ini. Aku belum menerima penunjukan dari atasan. Kamu adalah mata-mata Jepang. Apa yang kamu bicarakan? Jangan pikir bahasa Cinamu lebih baik dari aku. Aku percaya kamu adalah pejuang anti-Jepang. Orang Jepang dan Cina terlihat sama. Banyak orang Jepang bisa berbicara bahasa Cina. Mengaku cepat. Akomplis MU sudah menjelaskan. Apakah pendengaranmu buruk? Pernahkah kamu bertemu orang Jepang yang berbicara bahasa Cina? Licin seperti yang aku katakan. Ya, kami sudah melintasi perbatasan. Tapi bukankah kami tahu? Aku ingin tahu sungai mana yang menjadi perbatasan. Aku tidak bisa menentukannya. Selain itu, jangan pikir kamu menyelamatkanku. Kamu bisa berteriak padaku.
Bukan hal langka memiliki kemampuan, kamu mengembalikanku. Oke. Bahkan jika kamu orang Cina, siapa yang bisa menjamin kamu bukan pengkhianat? Kamu disebut pengkhianat dalam bahasa Cina, kan? Si Nana memperingatkanmu. Jangan menghina karaktermu lagi. Aku bisa mati. Tapi bahkan mati, aku juga akan mati di tanah Cina. Kembalikan aku. HMPH, kamu punya temperamen besar. Bahkan jika kamu benar-benar dari Federasi Anti Jepang, kamu hanya prajurit yang kalah. Hak apa yang kamu miliki untuk marah? Kami adalah prajurit cacat. Tapi kami menggunakan daging dan darah. Berjuang mati-matian melawan fasisme. Tidak seperti kamu. Apa yang kamu tanda tangani dengan Hitler? Fakta non-agresi. Kamu hanya diam dan melihat orang lain berperang. Dan berbicara dengan dingin. Aku bah. Kamu tidak boleh bicara sembarangan. Kamerad Stalin adalah panji dunia anti-fasis. Dia punya alasan yang baik untuk melakukan itu. Kamu memfitnah Soviet yang agung. Memfitnah pemimpin besar kita. Aku akan menembakmu. Ayo tembak. Kenapa kamu tidak menembak? Bersalah. Biarkan aku bicara tentang rasa sakit. Benar? Kamu sekawanan pengecut. Bolshevik sejati adalah kami orang Tiongkok. Tiongkok, barulah Bolshevik sejati. Bawa dia pergi. Sekawanan pengecut. Hanya tahu bersembunyi di belakang orang lain. Bolshevik Tiongkok adalah yang sebenarnya. ITU. Aku dengar kamu dan orang Tiongkok berdebat lagi. Namanya. Oke Pang Tian. Jika kamu tidak bisa mengendalikan emosimu, aku akan meninjau dirinya sendiri besok. Tidak perlu, Letnan Fazlov. Interogasiku sudah selesai. Mereka adalah pejuang anti-Jepang sejati. Oke. Oh itu, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kalau begitu, aku akan segera menulis laporan ke markas. Minta petunjuk tentang cara menangani 4 pejuang anti-Jepang ini. Oh. Peng. Aku perintahkan kamu untuk kembali bersamaku sekarang. Peng, kembali bersamaku. Kamu dengar itu? Kamu tidak punya hak untuk memerintahkanku. Aku ingin kembali ke negeriku. Aku akan memberitahumu apa. Disinilah terakhir kali. Untuk menyelamatkanmu. Kami sudah membunuh banyak tentara Jepang. Kalau kamu di sini sekarang, kamu akan mati. Dan tahukah kamu? Aku sudah menyeberangi sungai. Sekarang yang ada di bawahku adalah sungai milik Tiongkok. Lari! Apa yang harus? Kita katakan. Kalau kamu tidak berhenti, aku akan menembak. Kalian pergi dan bantu. Duduklah di tempat dudukmu. Jam berapa milikmu? Ini Moskow. Natasha, kenapa kamu tidak menuruti perintahku? Maaf, aku bersedia menerima hukuman apapun. Aku tidak akan melaporkan ini ke markas. Kamu harus tahu, sebagai tunanganmu, aku khawatir tentangmu. Aku tidak akan membiarkan kamu tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Fazlov, jangan lakukan ini. Bukankah kita sudah sepakat? Sebelum perang dimenangkan. Jangan bicara tentang cinta dan pernikahan. Natasha, dengarkan aku. Tolong laporkan ke markas. Aku minta dihukum. Ide bagus. Kesalahan disebabkan oleh Pang Tiande itu. Aku akan memeriksanya sendiri.
Sudah cukup. Kita tersesat hari-hari itu. Kami benar-benar tidak tahu bahwa sungai itu adalah perbatasan. Kalau kami tahu sebelumnya, kami lebih baik mati daripada datang ke sini. Baiklah. Sesuai dengan apa yang kami miliki. Kemarin, NASA telah memastikan identitas kalian. Kalian adalah pejuang anti-Jepang sejati. Selamat datang. Kamu bilang Natasha memastikan identitasku. Ya, Aku akan melaporkannya. kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena aku diperlakukan tidak adil. Natasha itu. Dia menyiksaku. Dia memukuliku. Menyiksaku dan mengacungkan senjata kepadaku lebih dari sekali. Kamu juga melihatnya hari ini. Serangan diam-diam dari belakang. Jika aku benar-benar mata-mata Jepang, aku bisa mengerti bagaimana dia memperlakukanku. Tapi dia sudah tahu bahwa aku adalah prajurit anti Jepang. Mengapa dia harus memperlakukan aku seperti ini? Aku dengan tulus meminta padamu. Tolong sampaikan keluhanku kepada atasanmu. Karena wanita ini, dia adalah monster. Dia adalah iblis betina. Diamlah. Bagaimana kamu bisa menggunakan bahasa yang begitu kejam? Untuk menggambarkan seorang muse. Baru saja. Dan Natasha menyelamatkan hidupmu. Pernahkah kamu melihatnya? Sejumlah besar pasukan Jepang bersembunyi di seberang sungai. Hanya beberapa langkah lagi ke depan. Kamu akan menjadi target mereka. Bahkan jika kalian berdua mencoba menyelamatkanmu. Kamu juga membahayakan dirimu sendiri. Siapa peduli? Aku juga dipaksa pergi olehnya. Aku tidak tahan dengan penghinaan. Aku lebih baik mati. Henkin yang Takter Henkin. Aku lebih baik mati. Pernahkah kamu mempertimbangkan penghinaan yang kamu bawa kepada Natasha? Kamu orang Cina yang lisik. Berpura-pura bingung. Apakah kamu lupa? Beberapa bulan yang lalu, kamu telah melintasi perbatasan. Natasha menemukanmu di tepi sungai. Tanpa dokter, tanpa anestesi. Aku mengoperasimu. Kamu tidak hanya gagal mengungkapkan rasa terima kasihmu, tapi mencuri kuda kami dan melarikan diri. Karena identitasmu belum diverifikasi. Tidak disebutkan bahwa kamu adalah kemungkinan mata-mata ini. Tapi, Natasha menerima hukuman terberat dari komando. Dia selalu menjadi prajurit yang luar biasa. Dia menghargai kehormatan lebih dari hidup. Jadi pikirkanlah. Apa penghinaan yang kau bawa pada Natasha? Kubertahu. Lebih dari 10 malam berturut-turut. Aku di luar jendela Natasha. Ku dengar dia menangis. Oh, pantas saja. Kataku, kenapa wajahmu terlihat familiar? Saat itu, aku diam saja. Aku ada misi mendesak. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Ini telegram dari markas. Kami sudah dengan Jenderal Yo Baosomu. Birkin take. Setelah diputuskan, kalian berempat direorganisasi di tempat. Ambil komando militermu. Sekarang akan kukatakan hari ini tanpa izin. Upaya menyeberang perbatasan dihukum. Kamu akan ditahan 10 hari. Kurungan 10 hari. Kenapa mereka sudah lama kelaparan? Dan tubuhnya juga sangat lemah. Pada titik ini, kau membunuhnya. Itu kejam sekali. Lagi pula, aku benar-benar keterlaluan dengannya. Apa kau mau membela orang itu? Dia harus dihukum. Apalagi, dia malah membandingkanmu dengan iblis betina. Iblis betina. Kau masih bisa tertawa. Lapor pada Letnan Faslov. Pang Tiande benar sekali. Aku benar-benar monster. Memperlakukan Bolshevik dari Tiongkok. Kawan seperjuangan. Kalau mau dikurung, kurung saja aku. Dia Letnan 2. Aku komandan di sini. Perintah yang kuberi tak bisa ditarik kembali. Begitu ya. Tapi dengan Pang Tiande, yang kulakukan memang salah. Kumohon dihukum. Hey, oh. Hahaha, aduh. Sudah sembuh semua, kan? Oke, pantasanku baik-baik saja.
Uni Soviet berperang dengan sangat baik dalam pertempuran alis. Kalau tidak, aku akan berdiri untuk menembak lama. Sekarang lihat aku. Lehei kamu. Aku sangat baik, tidak apa-apa. Hei, jangan bergerak, jangan bergerak. Lihat aku. Aku tidak ada kerjaan setiap hari dan makan daliba setiap hari. Aku jadi gemuk, lihat. Hahaha, kamu sesak nafas? Apa maksudmu sesak nafas? Bagaimana kamu bicara? Aku akan beritahumu sesuatu. Sepertinya aku berpikir di belakang pintu tertutup. Sebenarnya, itu adalah latihan diri. Hahaha, main bodoh. Ya. Aku akan memberimu sesuatu yang serius. Di mana aku bisa menemukan Kapten Natasha? Natasha, kamu tidak tahu? Tahu apa? Kamu melintasi perbatasan tanpa izin kali ini. Hukuman nafas love untukmu adalah kamu dan Kapten Natasha masing-masing mendapat 50 pukulan papan besar. Kapten Natasha masih dikurung di ruang bawah tanah itu. Hei. Bagaimana mungkin dia tidak? Bukan gadis perang. Apa urusanmu? Natash. 10 hari sudah datang. Kamu bisa keluar sekarang. Meisu. Masuk. Aku akan masuk setelah kamu selesai. Tidak. Ada apa? Beberapa bulan yang lalu, aku terluka dalam misi khusus. Kemudian pingsan. Aku tidak pernah tahu siapa orang yang menyelamatkanku. Aku tidak mengerti. Aku baru saja menerima perintah. Menunjukku sebagai pelatih untuk melatih kalian berempat. Buatlah, kalian bisa menjadi pasukan khusus yang benar-benar mampu menyelesaikan misi. Prajurit. Materi pelatihan termasuk tembak jitu, renang bersenjata. Bertahan hidup di alam liar dengan radio militer. Ada banyak materi lainnya. Aku tahu ini karena tingkahku membuatmu dihukum. Ya, dan agar kamu bisa berkomunikasi dengan komandan dan prajurit kami. Berkomunikasi. Dan aku akan mengajarimu cara berbicara bahasa Rusia. Ingat itu. Aku akan sekeras setan. Kamu bisa pergi sekarang. Permisi. Berdiri. Di kelas, kamu harus memanggilku instruktur. Instruktur Natasha. Untuk memudahkan komunikasi kita, aku memilih kalian membuat nama Rusia. Lurus. Namamu Bitika. Tidak, kamu terlalu kecil. Kita panggil kamu Bika kecil. Haha. Dari Janggut. Namamu Stepe. Luciana, namamu Sasha. Ya kamu, Unaya, aku Bana. Hei Yaya. Namamu Sasha. Dan kamu, Bon. Namamu Volodya. Duduk. Mulai hari ini, kita belajar bahasa Rusia setiap pagi. Siang dan malam kita akan latihan militer. Karena waktumu terbatas, tidak bisa belajar alfabet dan pengucapan seperti anak SD. Aku akan langsung mengajarimu kata-kata Rusia dan gambar sederhana. Instruktur Natara, aku bisa bicara bahasa Rusia. Kalau tidak percaya, aku akan tunjukkan. Jalan-jalan di Heilongjiang. Bicaranya nada Rusia. Jabat tangan dan lain-lain. Oke, itu roti harashao hitam kan? Embernya rendah. Ini tentang telur gobi.
Para tentara sedang di sauna. Minggu adalah kaus kaki yang terselip di sol. Selamat tinggal adalah menghancurkan dirimu. Rusia sedang kehilangan gay. Cina adalah gay. Hahaha ok. Q lagi. HMPH. Hati-hati. Kamu pembuat onar. APA. Pelatih, kamu bilang kamu. Kamu adalah wanita dengan lengan besar. Bagaimana kamu mendapatkan 4 sauders? Ini. Hahaha, lalu dia bilang pelatih. Cina dipanggil ke paman, kan? Benar? Ah. Lalu apa yang kamu berikan ke paman? Kilyarkan. Hahaha diam. Aku bilang jangan membuat masalah. Falogia. Kenapa kamu tidak tertawa? Kamu sedang di kelas. Aku harus serius. Apakah kamu takut setan akan menangkapmu dan menghukummu? Itu sangat konyol. Tapi kamu bahkan tidak bisa tertawa. Junko, berdiri untukku. Bagaimana denganmu? Apa yang baru saja dikatakan Jiligwala? Di mana kamu ingin meletakkan kaos kakimu? Minggu adalah kaus kaki di sepatu. Omong kosong di sakumu. Bukankah itu Bao? Dan siapa yang akan kamu bunuh? Selamat tinggal adalah membunuh bibimu. Itu bahkan lebih buruk. Bibi memprovokasimu dan memprovokasimu. 2. Paman bukan paman. Letakkan ini sebagai orang dewasa. Sungguh satu pengikis telinga per orang. Jujurlah padaku. Pelatih, aku sudah selesai memberimu pelajaran. Kamu bisa melanjutkan di kelas. Terburu-buru. Orang ini? Apa bedanya memasukkan batu dan wanita Tionghoa? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Apa yang kamu tunggu? Pelatih Natat. Itu kesalahan kami tadi. Mengganggu disiplin kelas. Mohon maafkan saya. Kembali ke kelas, Pang. Kita harus mengakhiri ini. Kalau tidak, ketika mataku bertemu denganmu, aku dipenuhi kemarahan. Kemudian saya dengan tulus meminta maaf lagi kepada pelatih Natasha. Permisi. Saya tidak menerima permintaan maaf. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak menggunakan senjata apapun. Mari bermain adil dan mari kita mulai. Tidak. Berdiri. Kenapa tidak melawan? Jika kamu tidak membalas, aku berhutang padamu, kamu bisa melawan. Tidak, kamu tidak berhutang apapun padaku. Kamu harus melawan sekarang. Aku ingin kesimpulan yang adil. Kamu adalah pelatih. Aku adalah murid. Di Tiongkok, menghormati guru adalah kuncinya. Bagaimana mungkin seorang murid memukul guru? Omong kosong. Aku tidak bisa memancing kemarahanmu. Kamu sudah menerima tantanganku tadi, bukan? Maaf pelatih ular Neza. Aku meminta maaf kepada kamu atas nama ketiga mereka. Silakan kembali ke kelas. Oke. Masalah antara kita sudah selesai. Aku menerima permintaan maafmu. Kembali ke kelas. Ah. Karena Picasso Jacques. Oke, mulai hari ini kita mengambil pelajaran ski. Hal pertama yang harus diingat adalah inti dari gerakan. Kamu lihat kakinya ditekuk. Condongkan badan ke depan. Jaga lengan tetap dekat dengan tubuh saat kamu berjongkok. Pusat gravitasi ke depan.
Orang besar. Berdiri. Apa yang kamu lakukan? Lurus. Perhatikan lenganmu. Salah. Kakak benar-benar salah, lihat. Untuk kita, materi pelatihan yang diatur oleh instruktur Natasha tidak menarik. Kami sulit berkonsentrasi untuk mempelajari itu. Itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi musim dingin itu, ada juga momen bahagia yang tidak akan pernah kami lupakan. Ah. Aha. Apa yang kamu teriakkan? Tersinggung. Cukup teriak dan itu akan dibuka untuk lalu lintas. Kamu dengar aku? Kakak, untuk apa kamu berteriak? Aku hanya ingin tim kita, saudara-saudara yang telah meninggal. Dan Kapten mendengar. Kami semua baik-baik saja di sini. Makan enak dan pakai baju hangat. Mereka makan makanan sangguan. Kapten. Kami makan makanan sungguhan. Kakak angsa. Untuk apa kamu berteriak? Kami akan kembali cepat atau lambat. Untuk apa kamu berteriak? Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku akan berteriak padamu. Aku juga berteriak. Tapi apa yang dikatakan kakak Tienza? Aku pikir kamu benar. Seberapa bagus pun di sini, itu bukan rumah kita. Rumah kita ada di seberang. Kita harus kembali. Kamu anak kecil. Cukup katakan sesuatu yang menyakitkan. Mari berteriak rumah bersama. Di negeri asing. Tapi hatiku selalu peduli pada tanah air. Sumpah yang dibuat di depan makam Kapten Hitiejia. Aku tidak berani lupakan sejenak. Aku selalu punya rencana di hati. Musim dingin yang parah akan segera berlalu. Musim semi sudah tiba. Kami memiliki subjek latihan favorit. Tembak. Dua kebenaran. Salah. Bagaimana membuat 6 cincin? Berdiri. Apa yang kamu pikirkan saat menembak? Aku mencoba mencari cara untuk mengenai sasaran. Tidak. Kamu pasti memikirkan sesuatu yang lain. Kalau tidak, bagaimana bisa ada tembakan 16 cincin? Instruktur bodoh mana ini? Fallujah ini seharusnya seorang penembak jitu, bukan? Di sebelum menyelesaikan sejarah, Fallujah menembak paling baik bersama kami. Kita bahkan belum bermain 10 cincin sekarang, bukan? Sasha ini. Bukan urusanmu di sini. Diam.
Katakan apa yang ada di pikiranmu. Aku bertanya-tanya apakah Biowa adalah musuhku. Aku bisa menembak kepalanya. Balas dendam untuk rekan-rekanmu. Faloja, kualitasmu sangat bagus. Kamu bisa menjadi penembak jitu yang hebat. Tapi kamu perlu tahu, hanya ada satu kesempatan untuk menembak jitu. Kamu harus fokus. Tidak peduli gangguan apapun, penembak jitu akan gagal. Dihancurkan. Ya. Hey haha hey. Baiklah Kessel. Kamu rakis. Heh, jam berapa sekarang? Kamu lapar. Aku tidak ingin makan. Aku tidak tahu beberapa kata. Tolong bantu aku melihat. Perkuat kesiapan militer. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya pada instrukturmu? Instruktur Nezha pergi ke rapat. Kalau tidak, aku tidak bisa bertanya padamu. Tapi kamu lebih berpengetahuan darinya. Kamu menjilat sedikit temper? Kamu yakin? Tidak mungkin salah. Aku sedang membaca telegram dari markas. Pesan telegram Rusia yang tidak masuk akal. Kamu mengerti? Aku tidak mengerti semuanya. Ada juga hal-hal yang tidak aku mengerti. Aku pergi ke kantin dan bertanya pada sang master. Yukio Watanabe. Benar, itu dia. Jia Sekereng di Sekereng Sangge. Secara nominal, itu untuk memeriksa pertahanan. Kemungkinan besar berencana untuk menelepon. Kalau kayak API. Vaslov Dan, Instructor NATO. Rapat apa yang menuju ke markas? Berdiri untukku. Kamu tahu apa perilakumu? Apakah kamu melanggar disiplin militer? Bisakah kamu membaca telegram dari markas dengan sembarangan? Aku akan urus ini untukmu kali ini. Ini bukan contoh. Jadi begini, aku hanya bisa meminta bantuanmu. Pengecut besar. Junko, aku selalu mengira dia anak kecil. Kamu memandangku dengan jenggotku. Jadi bagaimana kita sampai ke sana? Tidak ada perahu. Jangan khawatir, aku sudah menyelesaikan masalah perahu. Aku dulu lari ke sungai beberapa hari lalu. Mencari perahu. Rusak ya rusak. Tapi kamu tidak bisa tenggelam. Aku bilang kenapa aku tidak melihatmu di hari istirahat? Kapan kamu berangkat? Sekarang. Oh, ini. Tian. Kamu benar-benar hebat, Tiande. Ya ampun. Akhirnya bisa pulang. Tian. Ayo pergi. Bagaimana dengan si besar dan Junko? Apa yang kamu pikirkan? Hingga 3 hari. Setelah misi selesai, ditarik kembali. Ya ampun. Kupikir aku tidak akan kembali. Yah, aku benar-benar enggan kembali. Sungguh menyenangkan di kelas dengan Natasha belakangan ini. Hei Tiande, kamu bilang, apakah Natasha ini jauh lebih baik daripada wanita Tionghoa? Hei. Neza datang. Sasha,
Bagaimana dengan Volodya dan Skipa? Laporan Natasha. Devalish. Aku belum melihatnya sejak bangun pagi. Kamu bisa tanya Junzi. Devalish. Kartu jalan kecil. Kamu tahu apa yang terjadi, kan? Aku sama seperti si besar. Saat aku bangun pagi, mereka berdua sudah hilang. Laporkan ke Letnan Natasha. Tolong datang. Vronsky, apa yang kamu mau dariku? Apakah kamu ada latihan militer pagi ini? Tidak, aku tidak. Jadi kenapa? Hailong satu senapan rundak dan dua pistol. Tadi malam. Si Zirang melihat dua murid Cina kamu di sekitar sini. Sasha, tolong keluar. Aku ada rapat di markas kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Instruktur Natasha, kamu pergi ke rapat di markas kemarin. Aku akan membersihkan kamar untuk Letnan Fazlov. Aku melihat telegram dari markas. Tidak sini wa. Aku minta seseorang untuk mengerti. Apa yang kamu katakan ke Pang Tianze? Aizawa Aikid Jenggot. Dia pasti sudah menyeberang sungai untuk membunuh iblis Jepang Yukio Watanabe. Nowane. Dia punya hutang darah puluhan saudara kita di Gunung Wolong. Dia pantas mendapatkannya. Bajingan. Yukio Watanabe memimpin satu brigade ribuan orang. Mereka berdua akan mati. Ini semua salahku. Sebagai instruktur, aku tidak mendisiplinkan muridku dengan baik. Letnan Bozlov, tolong berikan perintah sekarang. Aku akan menyeberang sungai untuk membawa mereka kembali. Menyeberang sungai untuk mencari mereka. Maksudmu kamu akan menyeberang perbatasan? Di seberang sungai Sanyuanya orang Cina. Kamu akan langsung dikenali Bejitamungkul. Kalau ketangkap, apa yang akan kamu katakan? Mungkin mencari alasan untuk berperang dengan kita. Perintah intip. Telegram kementerian. Mencuri senjata dari gudang senjata. Dan menyeberangi perbatasan. Mereka sekelompok pencuri. Aku benar-benar tidak mengerti. Mereka juga pantas menyandang gelar tentara. Bahkan jika mereka bisa kembali hidup-hidup. Aku kasih tahu ya. Aku juga akan menembak mereka. Atiu, apa yang dikatakan Letnan Vaslov? Kartu BJ, kamu bisa berenang? Ya. Aku tidak akan tenggelam kalau tahu kara renang gaya anjing. Hei bos, anggur panas untuk besi, oke? Oh, bukankah itu saudaraku? Serangga abadi? UPS, kenapa kamu minum sendirian di sini? Oh, sayang. Oh, menantuku kabur dengan seseorang. Aku sudah menasihatimu waktu itu, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu tahu dari Tungku. Menebus seorang wanita. Dasar pencekat. Baunya bisa tercium seberang sungai Songhua. UPS, hahaha. Tertawa apa tertawa? Aku tanya kamu menantu siapa yang datang dari Tungku. Kamu ngomongin siapa? Bukan kamu. Kenapa kamu begitu sensitif? Kamu tidak. Aku tidak. Aku cari menantu nanti. Harus cari yang seperti Natasha. Hei, jangan bilang. Aku belum lihatnya 2 hari. Aku sangat merindukannya. Kamu sudah sembuh dari kecanduan mulutmu? Bisa ceritakan apa yang kamu dengar di luar? Ya, apa yang kamu dengar? Apa ini? Ini yang selalu aku gambar tangan. Peta rute perjalanan Watanabe. Aku tahu siap saat di sini. Jenggot tuamu benar-benar tidak sia-sia. Kamu. Itu semua sudah berlalu. Kenapa kamu terus menyebut dia?
Ya ampun. Kenapa kamu lari begitu cepat? Nenek, Tuhan ada di sini. Ya Tuhan. Pastikan tepat waktu. Pastikan mengenai Sinsen asli. Lihat pria itu di atas kuda. Petugas nenek. Hati-hati di sana. Ayo pergi. Cepat, mau telepon kemana? Hei bangun. Asia. Apa yang kamu lakukan? Kamu dengarkan aku. Jika kita tidak pergi, kita akan kehilangan uang. Banyak orang yang pergi. Tian Kuai. Tina lari. Hati-hati dengan milikmu. Kamu bilang Tuhanmu, ada apa denganmu hari ini? Biasanya kamu tidak begitu akurat hari ini? 4 dari 5 senjata bisa mengenai 9 cincin. Cincin ke-10 untuk 8 formasi, kan? UPS, ibu, yang kamu tembak hari ini hampir seperti lari kuda. Dan aku memberitahumu, tembakanmu hari ini untuk menakuti ular. Tuhan, kenapa kamu tidak punya mata? Jangan salahkan Tuhan. Ini semua salahku. Kenapa kamu tidak pulang? Aku akan membiarkannya. Tiande, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku harus pulang sendirian? Orang bertanya kenapa kamu kembali. Dan aku bilang, baiklah. Aku bilang akan kembali jika kita tidak membunuh Du Bianxiong. Aku tidak bisa kehilangan orang ini. Tapi semua ini bukan pembunuhan dan handuk berputar. Hanya jigging yang tahu yang tak terungkap. Kalian sangat seksi, tidak bisa mengacaukan lalu melihatnya. Tapi dia tidak mengerti. Tidak dalam pikiranku. Hewan lain selamat siang malam. Segera setelah kamu keluar dari ini. Junya. Hai. Mendeong. Lihat. Ini adalah peta keluarga Xiao. Aku punya kabar baik. Katanya Watanabe akan berada di Xiaojiaji besok. Mengadakan rapat perdamaian. Saat itu, orang tua dan tetua dari semua kabupaten akan datang. Apakah ini kesempatan yang bagus? Kesempatan sampah. Sama sekali tidak baik. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Apa yang dilakukan setan kecil ini dengan keributan sebesar ini? Mungkin hanya untuk memensing kita Kaliwer. Lagi. Pasti ada setidaknya 100 setan di rapat perdamaian ini. Bagaimana kamu melakukannya? Di mana kamu mendapatkan sampah itu? Pernahkah kamu memikirkannya? Aku membawa senapan laras pendek. Secara untuk mendekati Watanabe. Menjatuhkanmu. Bahkan jika kamu memotong Watanabe sampai mati. Kamu bagaimana? Pernahkah kamu memikirkannya? Aku tidak bisa memikirkannya sebanyak itu. Pelatih Natasha. Natasha. Hey, Kak Tianza. Luris.
Oh, aku baru saja memimpikanmu dalam mimpiku. Junko, apakah kamu membawa Natasha? Jadi bagaimana jika aku... Hei kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Berenang ke sini. Air itu dingin. Aku kram di tengah-tengah berenang. Jika bukan karena pelatih Natasha, aku pasti tenggelam. Oh. Natasha, aku benar-benar memimpikanmu tadi. Udah, aku di sini mewakili markas. Aku memerintahkanmu untuk menghentikan semua tindakan sekarang. Kembali ke camp denganku sekarang. Oh ya, apa yang kamu katakan? Panggil aku Pang Tiande, aku sekarang di Tiongkok. Aku tertawa karena kau membohongiku. Aku tak percaya komandan manapun akan mempertaruhkan nyawa seorang wanita menyeberangi perbatasan untuk menyelamatkanku. Dan komandan mana yang berani melanggar perintah Moskow? Ya, kau paham. Atas nama diriku sendiri. Aku adalah istri. Aku perintahkan kau ikut aku sekarang. Aku hampir berhasil. Sedikit lagi. Aku hampir membunuh Du Feixiong. Saat aku menembak, aku terlalu banyak berpikir. Seperti yang kau katakan. Aku punya kesempatan lagi besok. Jika kamu menghentikanku, kau adalah musuhku. Judu Konteku. Apa yang kau perlakukan? Ini adalah penginapan. Kei Selatan. Ini sudah disepakati oleh saudara-saudara kita. Aku tidak melupakan racun saat kali. Kita tidak akan kembali. Karena kau sudah di sini. Sungguh aku senang. Seperti apa pria Tionghoa sejati itu? Katakan pada mereka. Aku akan memberitahumu. Kau masih ingin membunuh Yukio Watanabe di Xiaojiaji. Instruktur Natasha memintaku menjemput. Sedalerat. Aku bertemu sekelompok tentara Jepang. Kita sedang membahas cara melindungi Watanabe. Kau pergi. Kakak Tian. Ayo kembali dengan instruktur. Aku tidak akan kembali. Stefan. Zhao Shanzi. Aku akan memberitahumu. Kau tahu aku melakukan ini dengan Yande. Kenapa aku tidak memberitahumu? Aku tahu tidak ada gunanya memberitahumu. Kau anak yang sangat pintar. Tapi kau tidak bisa melakukannya saat terjadi sesuatu. Jika kau takut mati, kau pulang dengan Natasha. Pergi. Aku tidak ingin melihat wajahmu yang pahit menjijikkan. Apa yang kamu katakan? Balas dendam untuk kapten dan saudara-saudaranya. Aku tidak takut bahaya apapun. Kamu bertindak besok. Hitung aku juga. Bisa suka. Jangan lihat kamu orang Soviet. Aku tidak pernah menganggap mereka serius dari jenggotku. Besok aku akan memberitahumu bagaimana menulis kata pahlawan. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ingin dilakukan orang Tiongkok. Kamu tidak sama dengan mati. Seorang prajurit sejati tidak bisa impulsif. Tanggung jawab. Kamu tahu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Ini adalah tugasku untuk membalas dendam kapten dan kawan-kawannya. Jika aku tidak bisa melakukannya, tidak ada artinya hidup. Tentu saja, ya. Aku juga tidak ingin mati begitu cepat. Aku juga ingin hidup beberapa hari lagi. Bunuh beberapa iblis lagi. Pelatih Natasha. Silakan kembali. Aku bisa meyakinkanmu. Jika aku hidup hari ini, aku pasti akan kembali ke camp untuk melanjutkan pelatihanmu. Oke. Karena kamu bersikeras untuk bertindak, maka aku akan bekerja sama denganmu. Satu orang lebih baik daripada satu orang kurang. Bangun. Rapat.
Aku orang asing. Tidak bisa muncul di alun-alun. Penembak jitu paling akurat di antara kalian bertiga adalah Pang. Di alun-alun, hanya Pang Tiande yang menembak Watanabe. Besok akan ada tentara Jepang di sini. Ini menjaga Pang aman. Hanya ada satu cara untuk memancing tentara Jepang ini pergi. Jadi kita perlu menyiapkan 3 kuda. 3 kuda, serahkan itu padaku. Kyuku, hahaha. Cucu, kamu benar-benar hebat, cucu. Hei beka kecil. Kamu benar menyerah. Hahaha. Dari toko kereta mana kamu mencurinya? Jenggot, kamu membunuhku. Aku bisa mencuri kuda Cina kita. Aku melewati kandang tentara Jepang 2 hari yang lalu. Hanya beberapa iblis. Pilahan kuda. Bukankah aku mencurinya darinya? UPS hahaha kamu NAK. Ini dia. Kematian dan aku sangat ingin mengambil jalan ini. Ingat untuk menggunakan daya tembakmu. Potensi kelahiran. Biarkan orang Jepang berpikir bahwa kita adalah pasukan besar. Ya Tuhan. Bisa bertempur berdampingan dengan Tatas. Ini indah. Seriuslah. Pang, tunggu sampai kita memancing pergi sebagian besar tentara Jepang. Kamu membunuh Watanabe lagi. Nanti kartu kecil Beach. Kamu lihat kamu menunggangi jalan ini untuk bertemu Pang. Tiande baik. Lalu kita bertemu di tepi sungai. Terima kasih. Hanya bercanda. Dia mendapatkan kujangan. Berhenti. Apa ini? Bandera Brigade Ganang Wulang kita. Hari ini adalah hari yang baik. Aku harus memukulnya. Pukul dan biarkan kapten dan saudara-saudara. Roh langit bisa melihatnya dengan sangat jelas. Hampir waktunya. Ayo lakukan. Tunggu Natasha. Apakah kamu membuat penyebaran tempur pagi ini? Ini sangat bagus. Tapi aku pikir itu tidak terlalu khusus tentang penyebaran pasukan. Lihat, alihkan perhatian Yuzu. Ini adalah kilatan. Kamu mengirim 2 orang. Bisa kamu bertanya, kamu mengirim Junko sendirian. Apakah ada masalah? Jika Tiande benar-benar membunuh Duban Xiong, bisakah iblis kecil itu menguasai dan beristirahat? Tidak bisakah kamu lurus? Biasanya cukup pintar. Tapi dia tidak bisa melakukannya dengan senjata sungguhan. Aku pikir begitu. Bagaimana menurutmu tentang mengalihkan musuh? Serahkan saja pada muridku sendiri. Sebenarnya aku tidak sendirian. Pegang bendera ini. Kapten dan saudara-saudara ada di sampingku. Kamu dan Junzi pergi menemui Tiande. Agar kamu bisa lebih aman. Pang. Oh, jangan mereka. Ini janji. Ku beritahu Natasha. Hitung tahunmu sebagai bandit. Aku bertarung selama 15 tahun sejak Jenggot. 15 tahun cukup lama. Jenggot, tapi itu membuatmu yang paling berbahaya. Mungkin menjadi sasaran ratusan senjata. Hahaha. Jangan khawatir, aku sudah mati. Dewa Yama. Dia memutuskan tidak menerimaku. Nenek. Bicarakan denganmu. Jika aku selesai, bisakah kamu memberiku hadiah untuk misi ini? Apa yang kamu inginkan? Bisakah aku memelukmu? Aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan. Sungguh, tadi malam saat kamu masuk pintu, aku bermimpi tidur denganmu dalam pelukanku. Sangat erat. Haha, jika kamu tidak bicara, berarti setuju. Haha. Kalian semua dengarkan aku. Yang Mulia Kaisar. Untuk membawa kalian stabilitas dan kemakmuran. Tapi kemarin, HMPH,
Seseorang benar-benar memberitahu tentara Kekaisaran Jepang. Menembak dengan terang-terangan. Begitu pembunuhnya ditemukan, kami akan mencabik-cabiknya. Ganyang Jepang kecil. Kami adalah Brigade Gunung Wolong dari pasukan sekutu anti Jepang Timur Laut. Kecuali Jepang kecil. Jangan harap yang lainnya. Hijab. Asisten Lumisio. Pukul dia. Pergi dulu. Ya. Lompat. Ayo pergi. Ha 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 ha. Ha.